Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Sifaun Ikhlas Channel. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menyunting. Jangan lupa subscribe ya. Kemudian like, komen, dan share agar saya dapat semangat lagi untuk membuat video pembelajaran lebih menarik dan lebih kreatif lagi. Menyunting adalah sebuah kegiatan yang biasa dilakukan setiap akhir ketika kita selesai menulis. Untuk menyunting, kita harus memperhatikan ejaan dan tanda baca. Kalian pasti pernah mendengar ejaan dan tanda baca kan? Yang termasuk ejaan adalah penggunaan huruf kapital, huruf besar, huruf miring, huruf cetak tebal. Tadi pada kesempatan kali ini kita hanya memfokuskan pada huruf besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contoh, saya lagi mandi. Rara sudah vaksin. Saya dan Rara ada awal kata pada kalimat tersebut. Maka S pada saya, R pada Rara, huruf kapital. Huruf kapital dipakai untuk menyebutkan nama Tuhan, termasuk kata ganti Tuhan, nama agama, dan kitab suci. Contoh, saya beragama Islam. Kita harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya kepadamu kami memohon. Kalimat yang pertama, saya beragama Islam. Islam di sini nama agama, jadi I-nya besar. Kemudian Tuhan Yang Maha Esa menyebut nama Tuhan, maka T-nya besar, Y besar, Maha, M-nya besar, dan Esa. Kemudian hanya kepadamu kami mohon. Mu, kepadamu di sini, mu-nya adalah menunjuk rujukan ke Tuhan, maka M-nya huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai setiap unsur nama orang. Contohnya, pendiri Facebook adalah Mark Zuckerberg. Maaf kalau menyebutkan nama tidak pas. Kemudian YouTuber yang terkenal salah satunya adalah Atta Halilintar. Di sini ada nama Mark Zuckerberg. Itu adalah nama, maka unsur-unsurnya harus huruf besar. Mark M-nya besar, dan Zuckerberg Z-nya besar. Kemudian Atta Halilintar. Ini ada dua kata. Setiap kata huruf besar. Atta, A-nya besar, Halilintar, H-nya besar. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh, pejuang emansipasi wanita adalah Raden Ajeng Kartini. Kata Raden Ajeng Kartini ini merupakan sebuah nama, kemudian ada gelar Raden, maka R-nya besar. Kemudian ayah saya bernama Haji M. Taufan, ada gelar Haji, maka hanya besar. Huruf kapital tidak digunakan pada huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Contoh, saya belum dapat gelar haji. Dia mendapat gelar Raden. Haji dan Raden di sini karena tidak diikuti nama orang, maka hanya hajinya, hanya hurufnya kecil, Raden, R-nya kecil. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, dan nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Contoh, rapat itu dipimpin oleh Bupati Tebo. Kedua, peresmiannya dihadiri oleh Kepala Desa Eko Nugroho. Bupati Tebo pada contoh kalimat pertama ini adalah kata bupati merupakan jabatan, kemudian diikuti oleh sebuah nama daerah. Maka dari itu bupati B-nya besar, kemudian Tebo T-nya besar. Sedangkan kalimat kedua contohnya peresmian dihadiri oleh Kepala Desa Eko Nugroho. Kepala Desa itu merupakan sebuah jabatan, kemudian Eko Nugroho adalah nama, maka Kepala Desa K-nya besar, D-nya besar. Demikian juga nama orang.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Seperti pada contoh berikut. Saya lahir di bulan Desember. Di sini Desember D-nya adalah besar karena itu nama bulan. Sedangkan bulan sendiri huruf kecil. Apa yang dimaksud dengan tahun Masehi? Masehi adalah nama tahun. Jadi yang huruf besar adalah awal kata Masehi, sedangkan tahun sendiri itu huruf kecil. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi. Contoh, wisata di Jambi sangat indah. Rumah saudara saya ada di Jakarta. Kata Jambi adalah salah satu unsur geografi, maka awal kata Jambi J-nya adalah besar. Sedangkan rumah saudara saya ada di Jakarta. Jakarta adalah nama geografi, maka awal kata Jakarta adalah huruf besar atau huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Contoh, siapa yang tidak kenal Danau Toba? Unsur nama geografi itu adalah danau, sedangkan nama diri geografi adalah Toba. Jadi keduanya diawali dengan huruf besar. Danau D-nya besar, Toba T-nya besar. Kemudian, apa kamu pernah pergi ke Sungai Mahakam? Sungai di sini ada nama geografi, kemudian diikuti oleh nama diri geografi yaitu Mahakam. Sehingga Sungai Mahakam masing-masing diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai penjelas nama jenis. Misalnya pisang Ambon, pepaya Bangkok. Pisang dan pepaya ini bukan berasal dari Ambon ataupun Bangkok, tetapi memang namanya adalah pisang Ambon dan pepaya Bangkok. Maka dari itu, cara penulisannya pisang Ambon, P-nya kecil, A-nya kecil. Kemudian pepaya Bangkok, P-nya besar, B-nya besar. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Seperti dalam contoh, dalam kalimat di bawah ini adalah sebuah kalimat langsung. Nanda berkata, kita harus segera selesaikan tugas ini. Ciri kalimat langsung adalah yang pertama ada bagian pengiring, yaitu Nanda berkata. Kemudian ada bagian petikan, yaitu kita harus segera selesaikan tugas ini. Huruf besar dipakai terutama pada bagian pertama awal kalimat. Nanda berkata, itu awal kalimat. Kemudian pada bagian petikan kita harus segera selesaikan tugas ini. Kita pada awal petikan itu diawali dengan huruf kapital. Jadi K-nya K kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan. Contoh, pada contoh ini menggunakan kalimat langsung karena ada bagian pengiring, ada bagian petikan. Pada bagian petikan itu, apakah besok bapak akan pulang? Kemudian pada bagian pengiring, tanya ibu kepada bapak. Pada bagian petikan ada kata bapak yang berarti ini bapak bentuknya penyapaan. Maka kata bapak diawali dengan huruf besar. Sedangkan pada bagian pengiring, tanya ibu kepada bapak. Bapak di sini menggunakan huruf kecil karena bukan menunjuk pada penyapaan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam pengajuan atau penyapaan. Seperti dalam contoh, saya ingin sekali bertemu kakek dan nenek di kampung.
pada kalimat ini kakek dan nenek ini tidak merujuk kepada penyapaan, maka kakek di sini K-nya kecil, nenek juga kecil. Jadi apabila dipakai sebagai menyapa dari kakek itu atau nenek itu, baru bisa dipakai awal kata kakek dan nenek huruf besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan dalam penyapaan. Contoh, silakan Anda duduk. Kata Anda ini merujuk dalam penyapaan, maka Anda diawali dengan huruf kapital. A-nya A kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama diri. Contoh, sarjana sastra. Di sini disingkat SS. S-nya besar dan S-nya besar. Kemudian nyonya disingkat menjadi NY. N-nya besar. Seperti bisa kita contohkan dalam sebuah kalimat. Eko Patrio SS. Nyonya Marlina. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contoh, mesin diesel. Diesel di sini adalah nama orang, tetapi karena tidak menunjuk pada orang tetapi ke nama jenis, maka diesel D-nya kecil. Kemudian 10 volt. Volt ini awalnya adalah nama orang, penemu tegangan, tapi karena ini menunjuk atau digunakan sebagai nama jenis, maka volt F-nya huruf kecil. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama peristiwa sejarah. Contoh, Perang Sudirman, Perang Dunia Kedua. Perang di sini merupakan peristiwa sejarah yang kemudian diberikan nama perang, P-nya besar, kemudian Sudirman, S-nya besar. Kemudian sejarah Perang Dunia Kedua, karena ini merupakan peristiwa sejarah, perang, P-nya besar, dunia, D-nya besar. Demikianlah aturan-aturan yang harus kita patuhi ketika menulis sesuatu yang resmi. Misalnya menulis surat, menulis esai, menulis makalah, dan lain sebagainya. Ketika disuruh menulis, yang harus kita perhatikan adalah selain isi adalah bagaimana menggunakan aturan-aturan yang ada, misalnya penggunaan huruf kapital. Kita harus menghafal apa yang ada, yang menjadi sebuah aturan baku dalam ejaan yang disempurnakan. Apabila kita melanggar semua itu, akan menjadi bumerang bagi kita. Ketika kita menulis surat, kok tidak tahu huruf besar dan kecil, nanti yang membaca akan memikirkan mengapa kok tidak sesuai dengan aturan. Apakah karena kita tidak tahu atau memang sengaja kita melakukan itu. Jadi langkah awal kita untuk bisa menulis harus mempelajari dan menerapkan, kemudian membiasakan penulisan huruf kapital dengan baik dan benar. Memang tidak hanya itu, tidak hanya huruf kapital, bisa penggunaan yang lain, misalnya huruf miring, huruf tebal, garis bawah, dan lain sebagainya. Semua itu punya aturan-aturan sendiri. Apakah kalian memahami? Nah, untuk selanjutnya kalian bisa berlatih dengan baik. Kita tidak hanya membaca kemudian selesai, tetapi perlu adanya tindak lanjut, yaitu dan terus menulis, kemudian mencoba mengedit. Mengedit itu adalah keterampilan tersendiri, tapi namanya keterampilan adalah perlu proses. Yang penting buat kita tidak berhenti sampai di sini. Kita harus terus maju, terus berusaha, terus membiasakan diri agar kita tidak
kaku dan akan membiasakan diri untuk menggunakan bahasa baik dengan baik dan benar.